3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4741. Karena tidak butuh waktu lama untuk melihatnya. Ketika si Kong Anyun meninggalkan Tanah Suci, prestasinya meningkat lebih dari 1 keping. Prestasinya telah mencapai tingkat tertinggi setengah langkah. Bahkan dia terkejut dengan pertumbuhan seperti itu. Apakah ini masih putrimu? Yang ini seharusnya tuan muda di mulutmu? Si Kong Zhen menoleh untuk melihat Qin Chen. Wajah si Kong Anyun tiba-tiba menunjukkan warna malu. Si Kong Zhen tampak tenang dan berkata, Tanah Suci Si Kong, kita ada di keluarga gelap. Meskipun bukan kekuatan teratas, tidak ada kekuatan yang bisa menunggangi Tanah Suci Si Kong kita. Sebagai pewaris Tanah Suci Si Kong kita, kamu sangat kacau di luar. Jika Anda mengenali Tuan Muda, Anda tidak takut kehilangan muka Tanah Suci Si Kong saya? Si Kong Anyun tersipu dan buru-buru menjelaskan, Ayah. Semuanya tidak seperti yang kau pikirkan, Tuan Muda, dia benar-benar. Yah, kamu tidak perlu menjelaskan. Si Kong Zhen menoleh untuk melihat Qin Chen, anak muda, ku dengar kamu ingin putriku menjadi pelayanmu. Ledakan. Tatapan mengerikan menimpa Qin Chen dalam sekejap, dan ada ancaman yang luar biasa. Qin Chen tampak tenang dan menatap si Kong Zhen. Orang ini adalah penguasa Tanah Suci Si Kong di daratan Heiyu, si Kong Zhen. Di hadapan tekanan dari penindasan gempa Si Kong, Qin Chen tetap teguh, dan wajahnya tidak berfluktuasi sama sekali. Qin Chen, siapa yang belum pernah bertemu? Nenek moyang pedang, tertinggi yang riang, leluhur Yuan Mo, yang bukan merupakan keberadaan teroris sejati. Supremasi jangka menengah dari keluarga gelap, dan itu hanya ancaman tersendiri. Bagaimana Anda bisa menekannya? Qin Chen berkata dengan tenang, ya, ini memang yang dikatakan Ben Sao, tapi bukan karena aku ingin membiarkanmu, tapi si Kong Anyun memiliki bakat yang bagus. Jika dia mau melayani Ben Sao hampir tidak bisa menerimanya. Sebagai pembantu, tapi jika dia tidak mau, saya tidak akan memaksanya. Setelah mengatakan ini, Qin Chen menatap si Kong Zhen. Dan kamu? Qin Chen sedikit mengangguk dan berkata, Maha Guru tingkat menengah, kekuatannya hampir tidak bagus. Demi si Kong Anyun, jika Anda suka, Anda bisa datang ke Ben Sao sebagai penjaga, dan Ben Sao dapat melindungi masa depan Anda di Tanah Suci Si Kong. Setelah Anda mengatakan itu, si Kong Zhen dan si Kong Anyun sama-sama bodoh. Bahkan bayangan virtual yang menjulang menunjukkan ekspresi ketakutan. Siapa bocah ini? Apakah ini spesial? Apakah itu terlalu sombong? Biarkan kursi ini menjadi penjagamu. Hahaha, si Kong Zhen tiba-tiba tertawa. Berani mengatakan hal seperti itu. Meskipun dia bukan orang kuat teratas di Tanah Suci Si Kong, dia juga sosok paling menonjol dari generasi menengah dan orang kuat tertinggi di periode pertengahan. Biarkan diri Anda menjadi pria yang kuat untuk menjadi pendamping pria muda tersebut. Beraninya kamu bilang, Qin Chen berkata dengan lemah, kenapa, kamu tidak mau? Kamu harus berpikir jernih. Jika kamu kehilangan kesempatan ini, kamu mungkin tidak mau di masa depan. Ini akan menjadi hilangnya Tanah Suci Si Kong kamu. Aku khawatir kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Wajah si Kong Zhen berangsur-angsur menjadi serius. Karena ketika Qin Chen mengatakan ini, ekspresinya sangat tenang, dan dia sama sekali tidak bermaksud bercanda. Ketenangan itu sama sekali bukan apa yang orang biasa bisa pura-pura. Hahaha, katakan lagi, katakan lagi. Si Kong Zhen tertawa dan memalingkan matanya, tapi dia tidak langsung menolak. Kemudian dia berbalik untuk melihat bayangan yang menjulang tinggi. Ayah Guntur Gelap, hari ini adalah lelaki dari Tanah Suci Si Kong. Saya di sini untuk menebus kesalahan mereka. Tolong beri saya wajah. Saya akan segera membawa putri kecil saya kembali dan memberi Anda pelajaran yang baik. Si Kong Zhen melengkungkan tangannya dan berkata. Bayangan virtual yang tinggi tampak suram dan berkata dengan dingin, si Kong Zhen, demi kamu menjaga daratan Heiyu selama bertahun-tahun, aku memberimu wajah seperti itu. Putrimu, aku tidak berencana melakukan apapun. Dia tidak mau pergi, tapi anak itu. Nenek moyang Guntur Gelap memandang Qin Chen, dan cahaya darah di pupilnya melonjak, orang ini dapat mengabaikan guntur darah gelap leluhurnya. Saya khawatir itu tidak mudah untuk pergi. Abaikan darah gelap dan air mata? Si Kong Zhen memandang Qin Chen dengan kaget,
tetapi berkata sambil tersenyum, "Ayah diam-diam bercanda Guntur. Orang ini adalah tamu tanah suci si Kongzen. Karena kursi ini telah datang, wajar untuk mengambilnya bersama." Qin Chen tampak tenang dan terkejut bahwa si Kongzen akan saling menyangkal kondisi satu sama lain untuk dirinya sendiri. Si Kong Anyun, dalam sekejap, langsung menuju Qin Chen dan berkata pelan, "Tuan muda, jangan khawatir, ayah, dia tidak akan pernah mengabaikan kita." Wajah leluhur Guntur gelap itu suram sejenak. "Si Kongzen, apakah kamu akan tidak mematuhi leluhurmu?" Si Kongzen tersenyum, leluhur Guntur gelap tertawa. "Anda adalah kekuatan teratas keluarga gelap kami. Pada tahun-tahun itu, Anda adalah garda depan keluarga gelap kami yang menyerang alam semesta. Beraninya kami tidak mematuhi leluhur gelap. Namun, orang ini memang tamu tanah suci Si Kong. Bagaimana Si Kongzen punya alasan untuk meninggalkan tamunya di sini, jadi mohon maafkan saya." Ayah Guntur gelap mendengus dingin, "Apakah ayahku harus meninggalkannya?" Ledakan. Di atas langit, awan yang mengerikan melonjak. Pada saat yang sama, sinar guntur muncul di antara langit dan bumi dan berenang dengan liar. Si Kongzen masih berkata sambil tersenyum, "Saya khawatir saya harus bersaing dengan guntur gelap." "Oleh Anda," Bapak Guntur gelap mendengus marah dan meraung. Ada napas tak berujung mekar di tubuhnya. Dia mencibir, "Si Kongzen, kamu hanyalah bayangan yang terpisah. Di tanah leluhur yang gelap ini, bahkan jika tubuhmu datang, aku khawatir itu akan memakan waktu sebentar. Kamu tidak percaya saat ini. Bisakah Benzu menghancurkanmu?" Ledakan. Guntur meraung di langit, dan napas yang mengerikan tertahan. "Hahaha." Si Kongzen tertawa, tetapi tersenyum, dan hembusan napas surga menghampirinya. Si Kongzen tersenyum pada bayangan yang menjulang tinggi. "Leluhur Guntur gelap, ini benar-benar hanya bagian dari kami. Namun, kami telah beroperasi di leluhur gelap ini selama bertahun-tahun. Meskipun kami telah melakukan penebusan atas pencapaian kami telah membuat yang hebat kontribusi untuk leluhur gelap. Apalagi kursi ini bukannya tidak dipersiapkan di tanah leluhur yang gelap." Ledakan. Suara itu jatuh. Tiba-tiba, seluruh tanah leluhur yang gelap tiba-tiba bergetar saat ini. Di luar area terlarang yang gelap, banyak orang kuat menatap area terlarang. Mereka tidak tahu bagaimana Qin Chen hidup atau mati. Tiba-tiba, mereka melihat raungan di tempat lain yang dalam di tanah leluhur yang gelap. Istana yang menjulang tinggi mengapung dan berubah menjadi meteor dalam sekejap. Ditangguhkan di luar area terlarang gelap. Istana ini, luas dan menjulang tinggi, seperti istana ajaib, tergantung di atas area terlarang yang gelap dan mekar dengan cahaya ajaib yang tak berujung. Istana Iblis Kun. Itu istana Iblis Kun Lord Si Kongzen. Dikatakan bahwa Lord Si Kongzen memiliki istana di tanah leluhur yang gelap. Dia telah menjaga tanah leluhur yang gelap selama ratusan juta tahun. Itu adalah harta tertinggi dan tidak pernah muncul. Bagaimana dia bisa tiba-tiba keluar hari ini? Pada saat ini, semua orang kuat yang melihat pemandangan ini dari kejauhan menunjukkan ekspresi kaget dan takjub. Bab 4742. Ledakan. Istana Iblis Kun jatuh tepat di area terlarang tanah leluhur yang gelap. Istana ini, setinggi ratusan juta kaki, mengeluarkan nafas mengerikan yang tak ada habisnya, dan cahaya ajaibnya cerah. Ledakan. Sihir gelap bergulir turun, seperti gelombang air terjun yang deras, tiba-tiba menerobos area terlarang leluhur yang gelap dan langsung jatuh pada Si Kongzen tertinggi di area terlarang dan terintegrasi ke dalam tubuhnya. Di luar, semua orang melihat pemandangan itu dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Senjata paling berharga Tuan Si Kongzen telah didesak. "Tuhan, apakah gerbang Si Candy dan Tanah Suci Si Kong akan berperang?" Tapi di daerah terlarang yang gelap ini, tidak ada orang kuat dari gerbang Kaisar Batu Mar. Semua orang terkejut dan tampak terkejut. Tanah leluhur yang gelap belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam 1 miliar tahun sejarahnya. Tidak. Barusan, setelah Yang Mulia Si Kong Zunfei memasuki area terlarang, maka Istana Iblis Kun harta tertinggi dari Tuan Si Kong Zen diaktifkan. Apakah Yang Mulia Si Kong Zunfei menemui bahaya? Tiba-tiba, seseorang berkata. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut, satu persatu saling memandang, dan wajah mereka ketakutan. Ini sangat mungkin. Ketika Si Kong Anyun memasuki area terlarang yang gelap,
mereka tiba-tiba menyadari bahwa kemungkinan besar Si Kong Anyun menghadapi bahaya, yang menyebabkan aktivasi istana dan perlindungan gempa Si Kong. Mendesis. Tapi tanah suci Si Kong ini terlalu berani. Dikatakan bahwa tulang leluhur gelap yang tak terhitung jumlahnya terkubur di kedalaman area terlarang yang gelap. Apakah tanah suci Si Kong tidak menghormati leluhur gelap? Perhatikan baik-baik, jika tanah suci Si Kong benar-benar bertarung dengan beberapa bahaya di area terlarang yang gelap, itu mungkin akan menjadi peristiwa besar. Mereka menahan napas dan saling menatap sejenak. Di daerah terlarang yang gelap. Di luar area terlarang berkabut, kekuatan gelap yang mengerikan datang. Melihat ke atas, Anda dapat melihat istana gelap yang besar seperti bintang, menghalangi langit dan matahari, berdiri di luar area terlarang yang gelap, memancarkan cahaya hitam yang tak berujung. Kekuatan gelap ini terus menimpa Si Kong Zhen. Seluruh tubuh Si Kong Zhen penuh dengan cahaya gelap, dan seluruh orang itu tampaknya telah menjadi dewa iblis yang gelap. Nafas di tubuhnya sangat padat. Itu tidak terlihat seperti pemisahan pikiran ilahi, tetapi seperti kedatangan Numenon. Si Kong Zhen memandangi bayangan yang menjulang tinggi dengan tenang. Sekarang aku tidak tahu apakah leluhur guntur gelap dapat membunuh tubuh ini sebelum tubuh aslinya tiba. Mulutnya tersenyum. Meski nadanya sangat lembut dan tidak tajam, namun ancaman dan arogansi yang terkandung di dalamnya membuat orang menjadi menyeramkan. Ini, apakah kekuatan Si Kong Zhen-nya? Sudah berapa tahun dia menjalankan tanah leluhur yang gelap ini? Bahkan ada salah satu senjatanya yang paling berharga di sini. Dengan kartu-kartu ini, dia hampir tidak takut pada siapapun. Ini juga alasan mengapa Mahaguru Markstone tidak berani bergegas ke tanah leluhur yang gelap. Jika itu jebakan Si Kong Zhen, dia pasti akan berbahaya. Anda, ledakan, kegelapan dan guntur melonjak seperti datangnya malapetaka. Leluhur guntur gelap menatap istana iblis kun di luar tanah terlarang yang gelap, dan Si Kong Zhen, yang napasnya melonjak beberapa kali di bawah restu istana iblis kun, berpisah dan wajahnya membiru. Gemetar karena marah. Jika itu hanya pemikiran ilahi tentang Si Kong Zhen, dia akan membunuhnya dengan mudah dengan seluruh kekuatannya. Tapi sekarang, di bawah restu dari istana iblis kun, pemisahan pikiran Si Kong Zhen telah menjadi tubuh palsu, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari beberapa kali. Selain itu, dengan restu dari harta tertinggi istana iblis kun, hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh pikiran ilahi ini dalam waktu singkat. Si Kong Zhen, apa yang akan kamu lakukan? Ayah guntur gelap menyipitkan matanya dan berteriak dengan marah. Jangan lupa bahwa tanah suci Si Kong Anda adalah orang berdosa. Tetaplah di sini untuk menebus dosa-dosa Anda. Jika Anda menghancurkan rencana di atas, dapatkah Anda membayarnya? Leluhur guntur gelap berkata dengan suara dingin. Tanah suci Si Kong dan 3 kekuatan lainnya adalah pendosa. Orang biasa di luar tidak tahu, tapi kekuatan tertinggi yang mengalami datangnya kegelapan tidak akan tahu. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi apakah tanah suci Si Kong itu pendosa? Anda tahu yang terbaik, tanah suci Si Kong dijebak. Terlebih lagi, tidak peduli bagaimana tanah suci Si Kong sekarang, saya khawatir Anda tidak perlu menjadi orang mati. Mengingatkanku, Si Kong Zhen berkata dengan lemah. Si Kong Zhen, kamu terlalu lancang. Ledakan. Bapak guntur gelap tidak bisa menahannya lagi. Awan gelap yang tak terbatas terus melonjak di langit, memancarkan cahaya guntur berdarah. Dia ingin menekan Si Kong Zhen di bawah. Kemarahan yang tak tertandingi. Seperti yang dikatakan Si Kong Zhen, dia diam-diam bergemuruh bahwa leluhurnya benar-benar telah jatuh. Tetapi dia selamat dengan menggunakan teknik khusus dari keluarga gelap. Dapat dikatakan bahwa leluhur guntur gelap hari ini sebenarnya adalah orang mati. Namun, Si Kong Zhen tidak dapat mengatakan bahwa orang mati adalah milik orang mati. Ini adalah penghinaan. Menghadapi kemarahan leluhur guntur gelap, wajah Si Kong Zhen tenang dan matanya tiba-tiba melihat ke kedalaman area terlarang. Nenek moyangmu, aku, Si Kong Zhen, juga salah satu dari 3 kekuatan kuat yang menjaga daratan Yu Hitam. Kamu tidak boleh membiarkan leluhur guntur gelap pergi. Lakukan ke kursi ini. Hah, mendengar ucapan itu, Si Kong Anyun tiba-tiba mendongak. Nenek moyangmu, apakah ada lebih dari guntur gelap di sekitar sini? Selain itu, mata Qin Chen berkedip dan tiba-tiba mendongak. Begitu suara Si Kong Zhen turun, tiba-tiba, boom, boom, di area terlarang di kejauhan, embusan surga tiba-tiba naik ke langit.
Di kedalaman area terlarang, sederet sosok mengerikan muncul. Masing-masing sosok ini memancarkan nafas langit, seolah digabungkan dengan tanah leluhur yang gelap ini. Nafas yang mengerikan datang dan menimpa si Kongzhen dan yang lainnya. Bayangan virtual ini adalah nenek moyang dari banyak keluarga gelap yang jatuh dan akhirnya terkubur di kedalaman tanah leluhur yang gelap. Gelap guntur, berhenti. Begitu bayangan virtual ini muncul, mereka berkata dengan dingin kepada leluhur guntur gelap. Kalian, si Kongzhen berani dan sembrono. Dia sama sekali tidak memperhatikan kita, leluhurku. Lei tua tampak terkejut dan marah. Biarkan kamu berhenti, tidakkah kamu dengar? Tiba-tiba terdengar dengungan dingin. Dari antara banyak bayangan virtual, sesosok kabur keluar, gelap di mana-mana, seperti dewa iblis kuno, menatap dari kejauhan. Begitu lelaki itu membuka mulutnya, wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah, dan dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Si Kongzhen telah melihat kaisar. Melihat bayangan virtual ini, wajah si Kongzhen sedikit berubah dan membungkuk hormat. Yang mulia, si Kongan Yun menatap dan menghirup udara dingin. Qin Chen juga sedikit mengernyit. Dari singgasana, Qin Chen merasakan nafas yang mengerikan, yang menggulung kematian. Tahta jelas telah mati selama ratusan juta tahun, tetapi kematiannya masih sangat mengerikan, yang membuat Qin Chen tenggelam dalam hatinya. Bab 4743. Si Kongzhen awalnya yang kuat dari tingkat tertinggi jangka menengah. Artinya, kaisar mungkin adalah yang tertinggi akhir. Memikirkan hal ini, hati Qin Chen membeku sesaat. Yang terakhir, di antara terans atau setan, mungkin tidak banyak. Selain itu, di zaman kuno, ada banyak master tertinggi di paviliun pedang Tongtian. Pada saat itu, yang sangat kuat adalah puncak tertinggi, bahkan detasemen setengah langkah. Bahkan sekarang, di Dewan Kota Aliansi Teran, ada kekuatan tertinggi akhir, seperti kekacauan tertinggi. Dan dewa leluhur, bahkan puncak tertinggi. Dalam keluarga iblis ini, seperti pemimpin keluarga iblis Yuan, Ero Yuan tertinggi, juga mencapai tertinggi selanjutnya, atau bahkan mendekati puncak tertinggi. Tapi itu karena itu adalah makhluk asli alam semesta. Keluarga gelap adalah kekuatan di lautan kosmik, dan yang kuat umumnya sedikit lebih mengerikan daripada yang kuat di alam semesta ini. Selain itu, ketika keluarga gelap datang ke sini dan menginvasi alam semesta, itu akan ditekan oleh asal-usul alam semesta. Apalagi detasemen, setengah langkah detasemen tidak bisa masuk. Oleh karena itu, puncak tertinggi adalah batas bagi keluarga gelap untuk menjadi yang kuat. Dengan cara ini, setidaknya tahta tertinggi terakhir akan mengejutkan Qin Chen. Pria ini jelas merupakan pemimpin keluarga gelap yang menginvasi alam semesta. Tuan muda, kaisar adalah salah satu dari 4 jenderal yang menginvasi alam semesta. Dia bertanggung jawab atas banyak pasukan keluarga gelap kita dan merupakan orang kuat sejati dari keluarga gelap kita. Si Kong An Yun Lian mengirim pesan ke Qin Chen. Oh, salah satu dari 4 jenderal? Wajah Qin Chen dingin. Ya, ketika Kaisar Sitian menginvasi alam semesta, Kaisar Sitian adalah panglima tertinggi. Di bawah komando Kaisar Sitian, ada 4 jenderal yang saling memimpin 4 pasukan gelap, karena Kaisar Sitian adalah keluarga kerajaan dan jarang berpartisipasi dalam pertempuran nyata. Oleh karena itu, keempat jenderal seperti Singgasana adalah orang-orang yang benar-benar berkuasa saat keluarga gelapku menginvasi alam semesta. Si Kong Anyun buru-buru menjelaskan. Oh, Qin Chen menyipitkan matanya. 4 jenderal, sosok yang menjulang tinggi muncul. Setelah memarahi leluhur guntur gelap, dia menatap si Kongzhen dengan dingin dan mendengus. Si Kongzhen, mereka semua mengatakan bahwa kamu sombong dan tidak terbatas di tanah suci Sikong. Sekarang ketika kamu melihatnya, itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Si Kongzhen mengubah warnanya sedikit dan melengkungkan tangannya. Tidak. Tanah suci Sikong memang bertanggung jawab atas orang-orang di bawah tanah suci Sikong untuk secara tidak sengaja masuk ke area terlarang yang gelap hari ini. Namun, orang-orang di tanah suci Sikong melakukannya masuk secara tidak sengaja dan tidak bermaksud melakukannya, tetapi diam-diam nenek moyang Lei melakukannya. Dia tidak melepaskan dan tidak memberi saya wajah apapun. Aku, si Kongzhen, telah menjaga daratan Heiyu selama ratusan juta tahun. Aku telah melakukan banyak hal untuk leluhurmu,
terlepas dari penghargaan atau kerja keras. Aku yakin leluhurmu memiliki cermin di hati mereka. Nenek moyang Guntur Gelap mendengus dingin, apakah kamu masuk secara tidak sengaja? Kamu, diam. Tahta memberikan teguran dingin kepada leluhur Guntur Gelap. Leluhur Guntur Gelap segera mengobrol tetapi berhenti berbicara. Karena Yang Mulia mengatakan itu adalah kesalahan, Benzu juga percaya itu adalah kesalahan. Kalau begitu, si Kongzhen, bawa pergi orang-orangmu. Namun, Benzu tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Di atas tahta, nafas yang mengerikan tiba-tiba naik ke langit. Sebagai penguasa tanah suci Sikong di daratan Heiyu, kamu tentu tahu kondisi apa yang kamu butuhkan untuk memasuki bagian dalam dari area terlarang. Aku harap kamu tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi lain kali. Ledakan. Nafas yang mengerikan itu menghempas si Kongzhen. Berdengung. Di bawah restu istana sihir Kun, pikiran si Kongzhen terpisah, dan menjadi ilusi dalam sekejap, hampir meledak dalam sekejap. Di satu sisi, murid Qin Chen juga menyusut. Serangan yang aneh. Qin Chen menyipitkan matanya. Pukulan barusan tidak hanya berisi kekuatan gelap yang kuat dan nafas kematian, tetapi juga kekuatan jiwa yang mengerikan datang, yang hampir memusnahkan nafas jiwa dalam pemisahan pikiran si Kongzhen. Menjatuhkan. Jika nafas jiwa ini langsung terhapus, pemisahan pikiran si Kongzhen juga akan hilang dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Tahta memperingatkan si Kongzhen bahwa dia memiliki kemampuan untuk secara langsung menghancurkan si Kongzhen, bahkan di bawah restu istana Iblis Kun. Si Kongzhen menstabilkan sosoknya dan terlihat jelek. Dia melengkungkan tangannya dan berkata, ingat, generasi muda. Dia tahu bahwa tahta sedang memperingatkannya. Anyun, kamu pergi denganku. Jika kamu berani berkeliaran lagi di masa depan, jangan salahkan ayahmu karena tidak sopan. Dan, si Kongzhen memandang Qin Chen dan berkata, karena teman ini ada di sini, lebih baik ikuti saya dan pergi bersama. Ngomong-ngomong, saya ingin mengunjungi tanah suci si Kongzhen, sehingga saya dapat menjalin persahabatan sebagai tuan rumah. Qin Chen melihat ke kedalaman area terlarang dan tahu bahwa kali ini tidak mungkin untuk langsung memasuki lokasi sumber jiwa iblis. Nenek moyang klan gelap ini tidak akan pernah membiarkan dia mendekati sumber jiwa iblis dengan mudah. Kecuali dia menunjukkan darah Raja Kegelapan. Namun, tahta dan lainnya secara pribadi mengikuti Kaisar Sitian yang kuat pada tahun-tahun itu, dan hubungan mereka dengan Kaisar Sitian pasti luar biasa. Qin Chen tidak dapat menjamin apakah Kaisar Sitian akan melihat petunjuk jika dia menampilkan darah Raja Kegelapan. Jadi dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Kalau begitu, tolong ikuti aku. Begitu si Kongzhen mengangkat tangannya, dia melengkungkan tangannya ke singgasana dan yang lainnya dan berkata, nenek moyang yang terhormat, selamat tinggal. Saat suara itu jatuh, dia bergoyang dan langsung menuju ke istana Iblis Kun. Tuan muda, ikuti saya. Si Kong Anyun mengucapkan sepatah kata kepada Qin Chen, lalu mengguncang tubuhnya dan terbang langsung ke istana Iblis Kun di langit. Mata Qin Chen berkedip dan mengikutinya. Duh, wuus. 3 sosok memasuki istana Iblis Kun. Boom, saat berikutnya, istana Iblis Kun menyala dan menghilang dalam sekejap. Jelas dia sudah pergi. Setelah Qin Chen dan yang lainnya menghilang, ayah Guntur Gelap itu segera terlihat jelek dan berkata ke singgasana, Yang Mulia, bahwa si Kongzhen terlalu lancang. Kedua orang ini tidak masuk ke sini secara tidak sengaja, tetapi sengaja melakukannya. Yang Mulia, mengapa membiarkan si Kongzhen dan yang lainnya pergi? Si Kongzhen adalah yang tertinggi di tengah tahun, dan tanah suci Sikong bukanlah kekuatan teratas di benua gelap. Beraninya tanah suci Sikong menjadi begitu sombong di depanmu, Kaisar. Jika memang begitu berada di tahun-tahun itu, leluhur saya akan memerintahkan bawahannya untuk. Sarjana itu mencabik-cabik pria ini. Kedua pria di bawah komando si Kongzhen benar-benar tidak masuk secara tidak sengaja, tetapi melakukannya dengan sengaja. Apakah menurut Anda saya tidak tahu? Tahta menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Leluhur Guntur Gelap tampak tertegun, Kaisar, kamu. Tahta itu berkata dengan dingin, tahukah kamu bahwa hantu Asura 17 telah benar-benar menghilang sebelumnya? Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.